atas sekaligus Ketua PHBI Kecamatan Menyuke, Bapak Hijrah Herdaus SPD. Dan yang kami ibu-ibu pengajian Majelis Taklim. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Salimah dengan sari tilawah Ibu Hadisah SPD. Kata sambutan Ketua Masjid Nurul Hidayah Ketaringin oleh Bapak Masrodijo Umar. Kata sambutan dari pemuka agama MH. Salat zuhur tausiah oleh Ustadz Muhammad Ishak SPDI. Penutupan Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Landak oleh Ibu Hajah Salimah Daud. Selamat datang kami ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sama-sama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa hari ini kita dapat berkumpul di dalam Masjid Nurul Hidayah Kutaringin dalam keadaan sehat walafiat semua. Yang terhormat Ketua Masjid Nurul Hidayah, yang terhormat Bapak Haji Usman Abra, yang terhormat Ketua Masjid Al-Ikhlas Garit, yang terhormat Ketua PHB UK, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Ikhlas Garit, beserta seluruh para jamaah Majelis Taklim yang saya cintai. Terima kasih sudah hadir untuk yang kesekian kalinya di Masjid Nurul Hidayah dalam agenda untuk hari ini, yaitu halal bihalal, yang dimana tepatnya di akhir Syawal kita masih dalam situasi lebaran. Masih ada kuenya nggak ibu-ibu? Kalau punya saya sudah habis ibu ya. Jadi tidak ada memberikan kue lebaran. Jadi yang ada hanya lapis. Masih ada sih dibikinkan panitia. Lapis sama agar-agar. Beliau itu mungkin salah orang untuk menyampaikannya sehingga tidak ketemu majelis taklim kecamatan-kecamatan kita. Nah, jadi kemarin perpanjangan tangan dari Murni bahwa ini adalah untuk majelis taklim. Dan kalau kita sangkut pautkan dengan politik, Bu, perlu ibu-ibu ketahui yang mengadakannya ini Golkar, yang datang PDIP, yang hadir PKB. Jadi kan hal itu kan bervariasi. Nah, jadi kalau kita di dalam majelis taklim banyak dapat sponsor, banyak dapat dukungan, jadi kan kita bisa lebih maju lagi. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Jadi mohon maaf seandainya ada yang berkata miring atau gimana, jadi jangan Bu ya. Kita murni majelis taklim. Dan saya mengundang Ibu Karolin ini adalah untuk kepentingan Masjid Taklim yang ada di Kabupaten Landak. Nah, mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhaida selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Dayak, sekaligus Ketua Panitia dalam kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan seksama tausiah dari Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Kayaknya masih dingin. Yang jawabnya semangat, saya doakan semua utangnya lunas. Amin yang kuat berarti utangnya banyak. Saya juga utangnya banyak. Yang jawabnya semangat, saya doakan keluarganya selalu berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh, segera didatangkan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh, semoga ditambah semangatnya dalam mencari rezeki. Semoga keluarga kita selalu berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala 'idan li ibadihi mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Landak, yang saya hormati Ketua Panitia yang luar biasa kerjanya, yang tadi ada cerita mistis-mistisnya juga. Ini tanpa ada kerja kekompakan ibu-ibu, saya yakin kegiatan ini tidak akan terlaksana. Jadi biasanya panitia yang tidak nampak-nampak itu kerjanya itu justru yang sangat vital. Justru yang nampak-nampak ini biasanya kerjanya itu tidak terlalu banyak, tapi nampak kayak saya ini tidak ada kerja apa-apa, tahu-tahu nongol ke sini. Justru yang kerjanya itu di dapur, buat kopi, buat air, dan segala macam, yang sampai tidak tidur, itu semoga setiap tetes keringatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tambahan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Haji Usman Abra, Ketua Majelis Taklim, Ketua Masjid, dan seluruh ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin dulu Bu ya, boleh? Saya ini umurnya udah tua Bu, sudah 43. Oh belum Bu, jangan dianggap saya 24 ya. Nah, saya ini udah 44, sedikit lagi lah. Kalau duduk nih agak tenang lah, jadi konsentrasinya itu agak mudah sedikit. Dan kenapa saya minta izin duduk, biar yang belakang ini juga nampak. Karena saya ini basicnya guru. Guru itu audiennya harus nampak semua. Kalau tidak nampak, nanti gurunya ngomong, anaknya juga ngomong. Kalau sama-sama ngomong, nanti susah siapa yang mau didengar. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, nikmat serta hidayahnya kepada kita. Dan nikmat yang bisa kita rasakan adalah nikmat sehat. Bu, sehat itu sangat mahal. Kadang kita merasa nikmat itu kadang kalau yang datang itu materi. Kalau motornya baru, mobil baru, handphone baru, perhiasan baru itu bersyukur. Kadang alhamdulillah gitu. Tapi padahal nikmat-nikmat yang lain yang sangat besar kadang kita tidak sadari. Contoh gini, ibu-ibu punya HP baru. HP yang mahal tuh sekarang HP-nya iPhone Bu ya. Nah, iPhone ada yang harganya itu satu harga motor. Ada yang 20 juta, 30 juta. Ibu punya HP iPhone mahal sekali, harganya 30 juta. Begitu punya, langsung telinganya peka. Ibu mau enggak? Nah, punya HP alhamdulillah 30 juta. Begitu HP mau ditelepon, telinganya langsung tuli, langsung peka. Mau enggak? Jadi mahal HP-nya atau mahal telinganya? Mahal telinganya. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa telinga kita yang normal ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau sakit baru ingat. Kalau sehat, nah makanya kita seperti ini saling menasehati, saling mengingatkan.
Kedua kalinya doa salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, sehat? Saya dulu kan ibu-ibu yang sepuh-sepuh dulu. Kalau orang Jawa tua itu namanya sepuh. Sepuh itu artinya asapnya ampuh. Asapnya ampuh itu ya ampuh, dan kemungkinan besar ibu-ibu itu yang akan mendahului kita. Iya Bu? Iya atau enggak? Tapi tidak mesti, karena kematian itu tidak melihat umur. Banyak mindset kita itu sering salah bahwa kematian itu harus tua dulu, padahal mati itu tidak harus tua dulu. Kemarin saya lihat berita, statistik kematian di Indonesia itu justru bukan orang tua. Yang banyak mati itu justru anak-anak muda. Banyak kasus balap liar motor, itu anak-anak muda. Begitu laka lantas mati, siapa yang mati? Anak muda. Kemarin kejadian di Jawa Barat, ada namanya pesta miras oplosan. Itu 129 meninggal. Siapa? Anak-anak muda. Ada peristiwa tawuran antar kampung, satu dengan kampung yang lain, meninggal 15 orang. Siapa? Anak-anak muda. Justru yang banyak meninggal itu justru dari anak-anak muda. Nggak ada orang tua, kakek-kakek trek-trekan motor main-main. Siapa yang meninggal? Datuk-datuk. Atau ada tawuran antar warga, panti jompo A dengan panti jompo enggak. Pesta miras, orang-orang nenek-nenek dari kampung A tewas, enggak ada. Pasti anakmu. Jadi meninggal itu tidak melihat umur dan tidak harus tua dulu. Dan meninggal itu tidak pakai abjad, tidak pakai A dulu, B dulu. Kalau saya itu agak aman, karena saya abjadnya itu M. Jadi kalau abjadnya A itu bahaya. Abdurrahman, Abdurrahim, Andriana. Tapi syukurnya itu meninggal itu tidak pakai abjad. Ini guru saya nih Bu, hari ini ulang tahun. Kita doakan semoga berkah umurnya, amin. Umur yang ke-23, ya Bu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di awal itu saya ingatkan yang namanya kematian? Karena hidup kita itu hanya pergantian. Saya yang duduk di sini mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ganti orangnya. Ganti enggak Bu kira-kira? Ganti. Bapak Ibu sekarang duduk di sini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang pasti ganti orangnya. Ganti enggak? Ganti. Ibu-ibu yang punya rumah bagus, yang tingkat 2, tingkat 3, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun yang akan datang pasti orang lain yang menempati. Betul enggak? Ibu-ibu yang suaminya ganteng, yang sekarang milik ibu, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bisa jadi milik orang. Kalau kita nikah, suami kita masih ganteng, dia nikah lagi. Milik siapa? Milik istri yang berikutnya. Makanya sayang-sayanglah suaminya yang masih ada sekarang, apapun bentuknya dan apapun wujudnya. Kita syukuri, ya. Karena suatu saat itu tidak selamanya akan milik kita. Kita ini camat, apa Bu camat? Kalau semuanya camat. Ibu maunya duluan atau terakhir? Terakhirnya mau 10 tahun lagi, 100 tahun atau 200 tahun lagi? Maunya manusia. Sedang-sedang saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah 10:30. Kita sambil menunggu Ibu Karolin. Ini agak berbeda, pidatonya agak awal. Kenapa sambutannya kok belum? Katanya ada misinya. Jadi sambutannya
menunggu Bukaroli dulu. Nanti kalau sambutan apa yang disampaikan orangnya nggak ada, mau ngomong sama siapa kan? Kalau saya kan nggak nunggu Bukaroli, saya kan ngomongnya sama ibu-ibu, betul? Bukaroli dengar ceramah saya bingung apa Pak Ihsan omongannya kan? Oke, yang pertama kita dalam rangka halal bihalal. Cuma di sini tidak ada temanya ya, di luar sana temanya ya. Oke. Satu, cerita halal bihalal. Halal bihalal itu sebenarnya apa sih? Dan artinya apa? Halal bihalal itu sebenarnya bahasa Arab. Halal bihalal. Tapi tadi malam saya cari di kamus bahasa Arab paling tebal, namanya Kamus Munjid. Itu berapa ribu halaman, tidak ada kata halal bihalal. Itu bahasa Arab tapi tidak ada kamus di bahasa Arab. Halal itu artinya boleh, bi itu artinya dengan, halal itu boleh. Jadi boleh dengan boleh. Apa artinya? Nah, sekarang saya jelaskan sedikit. Sebenarnya halal bihalal ini adalah murni tradisi ulama Nusantara. Hanya di Indonesia. Di Arab Saudi tidak ada, di Mesir tidak ada, di Qatar juga tidak ada. Pak Usman itu pernah ke Arab, pernah ke Mekah. Kalau di sana adanya halal, 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 halal. Kalau Pak Yusman mau beli kurma, minta satu kan, halal, halal. Kalau beli anggur, mau nyicipi satu, halal, halal. Tapi bukan halal bihalal, tidak ada. Jadi halal bihalal itu adalah murni dari ulama Indonesia. Asal muasalnya di tahun 1960, presidennya masih Presiden Soekarno. Di waktu itu partai itu banyak sekali itu partainya, dan sering terjadi cekcok dan kerusuhan, permusuhan terus. Akhirnya Presiden Soekarno pengen membuat acara yang diikuti oleh seluruh peserta dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Akhirnya beliau bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah. Siapa Bu? Wahab Hasbullah itu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau Ibu nengok NU yang gambarnya ada bumi terus ada talinya, itu yang membuat simbolnya itu namanya Kiai Wahab Hasbullah. Akhirnya Presiden Soekarno nanya, wahai Pak Kiai, apa kira-kira acara yang bisa meliputi seluruh jajaran dari atas sampai ke bawah? Makanya Kiai Wahab mengusulkan membuat acara yang namanya Tolabul Halal bi Thoriqatil Halal. Apa Bu? Tolabul Halal bi Thoriqatil Halal. Artinya itu mencari yang halal dengan jalan yang halal. Akhirnya Pak Soekarno, Pak Kiai kok panjang benar. Orang Indonesia itu tidak suka yang panjang-panjang. Ibu-ibu yang suka panjang. Ya, kacang panjang. Kalau ibu-ibu kalau ke pasar kan pilih kacangnya yang panjang-panjang, ya. Timunnya yang panjang, terongnya yang panjang. Nah, karena Soekarno itu protes, akhirnya rubah lagi. Akhirnya tolabulnya dibuang, thoriqahnya dibuang, menjadi halal bi halal. Nah, kita itu jangan hanya terpaku pada kemasannya. Kemasannya memang kalau kita cari zaman Nabi ada nggak sih halal bihalal? Ya nggak ada. Makanya kalau kita hanya melihat kemasan tanpa substansi, ya akan susah. Maka kita lihat substansinya. Substansi halal bihalal itu apa? Satu, silaturahim. Yang kedua, saling memaafkan. Yang kedua, yang ketiga, saling berbagi. Itu substansinya. Jadi silaturahim, saling memaafkan dan saling berbagi. Kalau kemasannya memang tidak ada di zaman Nabi, maka kayak maulid nanti dibilang bid'ah. Itu kan kemasannya. Isra Mi'raj bid'ah. Karena kemasan, karena substansinya sama.
Ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Nah, akhirnya dibuatlah yang namanya halal bihalal sampai sekarang. Yang sampai sekarang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan filosofi simbol halal bihalal. Ini dijelaskan oleh Sunan Kalijaga. Siapa Bu? Sunan Kalijaga itu ketika membuat kegiatan halal bihalal itu membuat satu makanan yang namanya apa Bu? Ketupat. Makanya biasanya kalau halal bihalal pasti simbolnya ketupat. Bukan simbolnya masjid, tapi simbolnya ketupat. Ketupat itu bungkusnya dari apa Bu? Janur. Janur itu sebenarnya kalau kata penjelasan Sunan Kalijaga itu artinya bahasa Arab. Janur itu artinya ja'anur. Ja'a itu data, nur itu cahaya. Ja'anur. Orang Jawa susah ngomong ja'anur. Jadilah janur. Makanya dengan semangat halal bihalal datanglah nur atau cahaya. Terus janur itu nanti dibuat ketupat dan dia seginya berapa Bu seginya? Segi 4. Sebenarnya itu adalah gambar dua tangan yang dijadikan satu. Gini. Ya kan Bu? Berapa sisinya ada berapa Bu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, apa filosofi segi 4 ini? Nah, filosofinya pertama, dengan halal bihalal mengajak kita semangat 4 hal. 1, namanya lebar atau lebaran. Yang kedua loberan. Yang ketiga leburan. Yang keempat laburan. Ingat Bu? 1 lebar atau lebaran, yang kedua loberan, yang ketiga leburan, yang keempat laburan. Oke, saya jelaskan satu. Pertama, lebar atau lebaran. Lebar itu bahasa Jawa artinya selesai. Apa Bu? Selesai. Jadi dengan semangat halal bihalal kita itu lebar, selesai. Kalau ada masalah satu dengan yang lain selesai. Yang kedua, makna lebar selesai itu kita sudah puasa 1 bulan penuh, akhirnya sudah lebar atau selesai. Jadi sebenarnya orang yang lebaran itu orang yang sudah puasa 1 bulan penuh. Makanya dialah lebar. Makanya selamat hari lebaran. Yang lucu itu puasa enggak tapi lebaran. Ada Bu? Ada, banyak. Datang enggak orangnya? Kalau orang Jawa, wongnya teko. Nah, orangnya datang. Itu enggak usah kita olok-olok, kita kasih support, semangat. Ibarat orang nonton, orang yang enggak puasa itu lebaran itu kayak supporter. Apa Bu? Supporter. Justru kadang supporter itu lebih semangat daripada pemainnya. Iya dah? Iya. Saya kemarin nonton bola Indonesia lawan Uzbekistan. Gol tuh kan yang pertama, loncat saya Bu, saking semangat. Padahal saya tak main. Jangankan tendang, megang bola saja enggak ada. Tapi saya lebih semangat dari pemainnya. Sampai sujud syukur loncat, sampai kopi itu tersandung jatuh. Apa tuh? Nah, orang yang lebaran nggak puasa itu sama seperti supporter penonton Bu. Dia nggak puasa tapi ikut, bahkan dia kadang lebih semangat. Puasa baru 20 hari udah dicat rumahnya. Ya Bu, kursi dicuci, toples dicuci. Mau apa? Kan nggak puasa, penting lebaran. Ya Bu, nggak apa-apa. Mungkin tahun ini dia supporter, tahun depan menjadi
pemain. Amin Allahumma amin. Bu, semangat. Saya uji konsentrasi ibu. Kalau guru itu biasanya ada strategi untuk lebih fokus, ya. Saya anggap ini anak didik semua. Boleh bu? Boleh. Kalau Pak saya bilang tepuk satu, ibu tep ngek, gitu ya. Tepuk satu, prok ngek. Bisa? Contoh saya tepuk satu, prok ngek. Nah. Tes. Tepuk satu. Nah. Kalau tepuk dua nih, prok prok ngek ngek. Nah. Kalau tepuk tiga, prok 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 ngek ngek ngek. Siap? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Yang pojok itu nggak ada prok tapi ngek ngek doang. Ngek 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 ngek. Oke, nggak apa-apa. Biar fokus sedikit. Ibu-ibu ini kalau dia ada job-jobnya nanti. Oke, yang pertama tadi semangat halal bihalal itu adalah bahwa semuanya selesai. Yang kedua namanya loberan. Apa bu? Loben itu artinya saling berbagi. Kita itu menjadi orang yang dermawan. Dengan semangat halal bihalal kita menjadi orang yang sangat dermawan. Buktinya, ibu-ibu, kalau mau lebaran itu saking semangatnya mau berbagi, lebaran puasa belum selesai sudah buat kue, betul bu? Untuk nyiapkan siapa? Nyiapkan tamu. Padahal tamu belum datang. Udah ditaruh ke meja, sedemikian rupa. Kue yang paling bagus-bagus, toples yang bagus-bagus, yang jelek-jelek pinggirkan. Ya bu? Iyalah, pengen memberikan yang terbaik kepada tamu. Padahal belum tahu ya tamunya itu datang atau enggak. Tapi sudah disiap. Padahal puasa belum selesai. Sudah semangat. Karena semangat untuk berbagi. Ini luar biasa. Nah, ini rahasia kita bu ya. Bu. Nah, ini kalau tidak ibu-ibu tidak saya kasih tahu. Saya dari kiai saya. Ibu-ibu kalau mau berkah dalam acara lebaran di rumah halal bihalal, ini ada triknya. Etika dan adab sebagai tuan rumah dan tamu harus ya. Jadi ada dua, satu kita sebagai tuan rumah, yang kedua kita sebagai tamu. Sebagai tuan rumah, kalau ada tamu, usahakan untuk menyediakan jamuan, walaupun hanya sederhana, walaupun hanya air. Karena apa bu? Karena tamu datang itu bawa berkah. Semakin banyak tamunya, semakin banyak berkah. Terus kalau ibu nyiapkan hidangan, air minum lah umpamanya. Kok diminum sekali, malaikat mendoakan kita. Kalau kita ngasih kue-kuenya dimakan, sekali dia makan, malaikat mendoakan. Nah itu ada. Terus tamunya gimana pak? Sama. Tamunya, kita sebagai tamu etikanya kalau disuguhi makanan atau minuman jangan tidak diminum, tapi harus diminum, walaupun hanya sedikit. Terus sama, kita sebagai tamu kalau kita minum sekali, malaikat juga mendoakan. Kalau kita ada kue kita makan, sekali kita makan, kita juga didoakan malah. Makanya kalau dalam Islam, kalau kita dikasih minum 1 gelas, sunahnya itu minimal 3 kali minum. Jangan sekali minum. Masuk bluk habis. Ya memang haus sih haus. Jauh perjalanan dari Meranti ke Daring. Begitu disuguhi, wah sekali langsung diminum sekali minum. Kalau bisa, jadi 3 kali kita minum, 3 kali didoakan malah. Terus, nah ini rahasianya. Kita sebagai tamu itu makruh hukumnya membawa pulang makanan ke rumah.
Kalau biasanya kan kita makan nih, wah kayaknya seger bener nih anunya, jeruknya manis. Kita diam-diam kita ambil, kita masukkan tas. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada kan? Ada. Itu berkahnya hilang, Bu. Karena dia dihidangkan. Berkahnya itu kalau kita makan di tempat. Kecuali sabar Bu, belum selesai. Kecuali ibu bilang, pokoknya Bu Ana, saya kan bertamu. Bu Ana, jeruknya kok manis, saya minta satu. Ah, boleh Pak, bawalah. Boleh, berkah. Atau kita sebagai tuan rumah tahu diri, mamanya kayaknya nih kok tamunya makannya mahal, bener kan? Enak sampai 2-3 kali dia makan. Kita sebagai tuan rumah, Bu enak ya? Enak Pak. Ah, saya kasih mau. Nah itu juga Bu. Itu kayak berkahnya itu ketika kita sebagai tuan rumah dan tamu, itu etika. Yang kedua, kalau bisa kita menyediakan makanan itu yang kira-kira tamunya itu senang makan dan mau makannya. Contoh, kalau saya ini kan guru, pasti tamunya banyak anak-anak. Siapkan makanan yang kira-kira anak-anak itu suka. Kalau kita zaman dulu, zaman saya, zaman ibu-ibu, makanan paling mahal itu apa? Dodol kan? Dodol Bu, betul. Nah, dan dodol itu mahal, tidak semua orang bisa bikin. Kalau di Jawa itu namanya jenang. Nah, tidak semua orang bisa jenang. Jangan dulu. Kalau zaman sekarang kita kasih dodol anak-anak, diterima aja. Tapi kalau kasih permen, kasih snack, habis dia. Betul nggak Bu? Jadi kalau bisa, jadi sediakan yang kira-kira makanan itu disenangi oleh tamu. Bu, nah itu yang kedua, semangat berbagi. Makanya rukun Islamnya setelah kita puasa diwajibkan untuk berzakat. Nah itulah semangat berbagi. Bu Karoli datang? Oh belum. Yang ketiga tadi lebar, terus lober, sekarang lebur. Apa Bu? Lebur. Kalau ketupat itu isinya apa Bu? Beras. Ketika sudah masak, berasnya hilang nggak? Udah melebur. Jadi kok jadi nasi? Jadi ketupat. Dialah nasi yang mengeras lah ya. Nah, semangat halal bihalal itu adalah melebur. Kita saling, namanya manusia itu pasti ada salah. Jadi semangat halal bihalal melebur. Jadi di halal bihalal itu luar biasa. Semua manusia ngaku salah dan minta maaf. Kalau orang Indonesia setiap hari seperti itu, tidak ada polisi. Orang salah ngaku. Banyaknya masalah di Indonesia ini karena orang salah dan mau ngaku. Akhirnya harus diperiksa KPK, harus ada ada buktinya. Adalah banyak kejaksaan, ada KPK, ada polisi. Nah, akhirnya karena manusia itu banyak yang tidak mau ngaku salah. Nah, di halal bihalal ini semangat kita untuk saling melebur, saling memaafkan. Dan Bu, kalau saya tanya, minta maaf sama memaafkan itu berat mana? Sama-sama berat ya? Ya sama-sama berat. Tapi hadisnya, Al-Qur'annya itu indahnya itu kita suruh mau memaafkan. Karena orang minta maaf itu berat Bu. Tapi dengan lapang dada kita mau memaafkan. Dulu cerita Rasulullah SAW ketika pamannya Hamzah, tahu Bu? Itu Hamzah itu singa pada pasir. Itu pernah dia memaafkan orang yang membunuh pamannya. Siapa namanya Bu? Halo? Siapa yang membunuh pamannya Rasulullah? Namanya Hindun. Siapa Bu? Tepuk satu, prok, nyek. Nah, nanti nggak konsen lagi nih. Tepuk dua, prok. Udah ngek ya. Rasulullah itu dulu punya paman yang sangat melindungi beliau, namanya Hamzah.
dibunuh yang namanya Hindu. Nah, ketika Fathu Mekah, ketika Mekah dikalahkan, Rasulullah bisa balas dia sebenarnya, bisa balas membunuh Hindu. Ceritanya, ketika perang Badar, pamannya Rasulullah Hamzah itu banyak membunuh orang-orang kafir. Di antaranya orang tuanya Hamzah dan pamannya, orang tuanya Hindun dan pamannya Hindun. Makanya Hindun membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Hamzah, maka akan dikasih hadiah. Kalau dia budak dimerdekakan dan dikasih emas seberat tubuh orang yang membunuh. Berapa bu emasnya? Seberat tubuh orang yang membunuh. Nah, yang bisa membunuh namanya Wahsy. Siapa bu? Wahsy itu budak, orang Afrika. Tahu orang Afrika? Orangnya besar, tinggi, hitam. Jadi punya sayembara siapa yang bisa membunuh pamannya Rasulullah, dimerdekakan dan dikasih emas seberat tubuh orang yang membunuh. Kalau orang Afrika itu rata-rata 90, 100. Ada orang ngasih emas sampai 90 kilo. Tapi Hindun pengennya balas dendam sama Hamzah, akhirnya mau buat sayembara. Akhirnya Wahsy ini memang belajar terus, belajar yang namanya belajar lomba terus, pengen membalas dendamnya si Hindu. Akhirnya di perang selanjutnya, akhirnya betul-betul si Wahsy ini bisa menombak Hamzah dan matilah Hamzah. Terus dimutilasi, apa bu? Itu dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil hatinya, diserahkan sama Hindu. Terus sama Hindu dikunyah-kunyah. Itulah zaman jahiliyah, orang kafir Quraisy. Nah, begitu Fathu Mekah, Rasulullah itu sebenarnya bisa membalas. Nah, si Hindu ini udah takut. Begitu Fathu Mekah, Hindu ini karena tahu dia akan dibalas, dia pura-pura ditutup cadar ini. Cadar semua, tinggal 3 matanya. Terus dia ngomong sama Rasulullah, wahai Muhammad, agamamu kan agama damai, agama saling memaafkan. Kalau ada orang yang dosanya setinggi langit, sebanyak lautan, air di lautan, kira-kira dimaafkan? Dimaafkan. Sebenarnya Rasulullah itu tahu ini suara Hindu, tapi Rasulullah tetap memaafkan. Kalau Rasulullah balas dendam bisa nggak? Bisa, tapi Rasulullah memaafkan. Nah, itulah semangat halal untuk kita saling melebur, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Yang keempat itu adalah laburan. Apa bu? Labur. Labur itu mengecat. Jadi kalau kita mau lebaran biasanya rumahnya dicat kan? Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun dan dicat, warnanya sudah mulai lain, dicat. Dicat itu artinya pemutihan. Jadi kita dengan Bapak Ibu 000 saling menutup semua kesalahan dan dosa yang sudah Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diwajibkan silaturahim? 1. Kata Rasulullah, man ahabba ayub sato lahu fi rizqihi falyasil. Barang siapa pengen rezekinya dimudahkan, ditambah, umurnya dipanjangkan, maka jadilah namanya silaturahim. Gini bu, kata silah itu bahasa Arab. Silah itu artinya menghubungkan. Ar-Rahim itu kasih sayang. Sampai nama Ar-Rahim
ucapkan selamat datang kepada Ibu Karoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan sehat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan yang sangat mulia ini, yaitu Masjidul Hidayah kita ini. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu mendapat petunjuk dan hidayah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu Ketua Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Landak beserta jajarannya, ibu-ibu pengurus Fatayat NU, Majelis Talim Al-Jannah Kecamatan Banyuki dan Banyuki Hulu, wabil khusus yang kami hormati Ibu kita mantan Bupati Kabupaten Landak, yaitu Ibu Dr. Karolin Natasha, Magister Hukum. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Darin, yang kami hormati Koramil Tayo mewakili, wabil khusus Ayahanda Haji Usman Abra yang selalu ada di tengah-tengah kita dalam situasi dan kondisi apapun. Lama nggak duduk di luar jam jadi kalau mau mudik itu agak kuyuh-kuyuh kan saya. Lalu mau merasa sepuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Ibunda Dr. Karolin Margaret Natasha masih hidup, MH masih hidup, Master Hukum ya. Dan tetap beliau masih sehat walafiat. Ibu sekalian, saya kalau ngomong sebentar, itu sejam dan setuju Bu? Tidak ada jauh, tidak setuju. Lemah jawabannya. Sejam dibuka 45 menit. Jadi kira-kira pas nanti masuk dulu saya berhenti. Boleh? Saya beri pantun tuh, boleh tak? Minum selasih itu hilang dahaga. Kalau dicampur buah ketela, nikmat rasanya. Terima kasih pada pembawa acara yang telah mempersilakan saya nyambungkan KTP. Itu dan anaknya Mas Trodi itu tadi saya sambung pengawal raja berjaga malam jalankan hukum ayat 40 suci. Awal kata saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya ruangan yang kecil gitu, kalau jawab salam bergema suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawabnya bergema ke telinga gitu. Oleh sebabnya buat kolam tanah yang tetap, coba kolam dikali lagi, jawab salam tidak dia kompak. Saya ulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan berkah kepada ibu semua yang telah jawab salam. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapak dan Tamilanto yang mewakili, kalau ada yang mewakili Kapolsek, yang kami hormati Ketua PHBI, yang kami hormati para ketua masjid, ibu-ibu ketua dan para anggota kelompok pengajian. Ini saya lihat campur-campur, makanya tadi saya nanya sama ibu ini. Jadi ceritanya apa ini, order gabungan ataupun juga ya ada kolaborasi nih kayaknya antara Al Hidayah dengan Fatayat NU, ya Bu ya. Jadi ini udahlah apapun namanya, ini adalah ibu-ibu yang punya niatan baik, amin. Jadi kita hari ini berkumpul dalam salah satu kegiatan rutin Adil Kak Talino Bajramit Kak Saruga Basengat Kak Cipata. Ibu Bapak, karena ini masih dalam bulan baik, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kepada Ibu Bapak mungkin tidak bisa datang satu persatu karena memang waktu yang terbatas. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa merupakan sebuah kebahagiaan buat kami. Saya diunjungi oleh Bu Ida dan panitia kurang lebih hampir sebulan yang lalu untuk mengatur jadwal. Hanya saja karena saya 2 tahun terakhir ini sudah resmi jadi pengacara, pengangguran banyak acara,
Saya bilang Bu Ida, Bu, doakan ya semoga bisa waktunya. Karena kadang-kadang kita sudah jauh hari rencanakan, sudah bagus-bagus diatur, ternyata ada saja yang membuat kita tidak bisa datang. Bukan karena nggak mau, tapi karena memang begitu banyaknya hal yang harus diurus. Bahkan pagi ini tadi masih ada undangan halal-bihalal dengan Partai Nasdem. Hanya saja setelah saya pikir-pikir, udah deh, saya udah janji mau ke sini, jadi saya kontak saja dengan para pimpinan partai. Saya mohon maaf nggak bisa datang. Nah, Ibu Bapak, saya mohon maaf juga karena kedatangan kami memang undangannya jam 9, tapi ketika saya tanya kegiatannya apa saja, ternyata cukup fleksibel. Saya memang berangkat agak siang karena, nah ini alasannya alasan mama-mama, nunggu anak saya bangun. Mengapa? Karena saya udah 10 hari di Jakarta, baru pulang kemarin, saya datang subuh jam 2 lewat, anak saya masih tidur. Pagi-pagi saya udah berangkat. Saya pulang tadi malam jam setengah 12 malam. Kalau saya berangkat pagi lagi, nggak ketemu, hanya lihat dia tidur aja. Jadi saya memang bilang sama staf dan ajudan, ya kita nutup acara aja lah, nggak apa-apa di penghujung, yang penting kan bisa jumpa. Betul ya ibu-ibu ya? Nah, jadi saya lihat anak sebentar, peluk cium sebentar, setelah itu baru berangkat. Ya itu memang bagian dari sesuatu yang politisi perempuan saja yang mengalami. Mungkin kalau bapak-bapak nggak tahu deh kepikiran itu atau enggak. Tapi kalau mama-mama itu ada di dalam hati dan tetap harus dijalankan. Betul ya Bu? Iya. Bayangkan kita pulang anak udah tidur, paling nggak 5 menit dia lihat muka mamanya, berangkat lagi lah. Nah mudah-mudahan malam ini pulang sebelum jam 9 jadi bisa ketemu. Jadi Ibu-ibu, terima kasih sudah mengundang kami. Nah saya tadinya berpikir Bu Ida itu mengundang karena memang jarang ya tokoh politik perempuan, dan juga seringkali saya banyak diundang dalam kegiatan perempuan ibu-ibu untuk juga memberikan sedikit tentang keilmuan saya di bidang kedokteran dan pengalaman saya di bidang pemerintahan. Jadi ibu-ibu harus supaya sehat gimana caranya? Ya, ibu-ibu tolong ya jaga kesehatannya. Kalau memang ada dekat puskesmas, sekali waktu pergi ke puskesmas, periksa kesehatan. Ya, yang darah tinggi minum obat. Jangan nggak mau. Biasa Bu, kami 150, 170 tuh nggak apa-apa. Jangan minum obat. Ya, nih yang paling sering terjadi. Nanti ketergantungan Bu. Emang orang kalau udah darah tinggi, diabetes, nggak boleh putus obat, minum obat. Supaya apa? Insya Allah lancar. Yang mau diurus anak, suami, ini tuh. Soalnya bapak-bapak begitu kita nggak ada langsung dapat yang baru. Ya, jadi ibu sehat. Yang kedua jalannya pola hidup sehat. Ya, kurangi minum manisnya. Ya, tahu tentang makanan sehat. Kalau mau kursus tentang makanan sehat, nanti kapan-kapan undang ibu lagi. Kita bahas mengenai makanan sehat. Bagaimana cara makanan sehat? Gimana ngitungnya? Susah Bu, emang susah, namanya yang mau hidup sehat ya usaha dong. Selain daripada doa penting. Makanya dari Pak Ustadz ceramah, setelah doa usaha. Iya, nah itu maka ibu-ibu akan jadi ibu-ibu yang sehat, ya. Dan penyakit yang termasuk paling berbahaya bagi perempuan di Indonesia hari ini ada 2, ibu-ibu. Yang pertama, kanker payudara. Yang kedua, kanker rahim. Yang bantu saya jawab dapat hadiah, tenang. Tambah pertumbuhannya. Ibu dikasih hadiah dulu lah. Yang mau jawab, saya kasih hadiah. Makasih Bu, tolong dititip. Alhamdulillah. Nggak sempat beli hadiah, jadi kasih mentahnya aja. Ya, salah satunya adalah lambat pertumbuhan. Tapi stunting itu artinya tinggi badan tidak sesuai umur. Kenapa tinggi badan Bu? Kalau berat badan gimana Bu?
artinya masih kekurangan dalam tahap awal. Kalau sampai sudah mempengaruhi tinggi badan, berarti itu sudah lama terjadi. Ya, jadi misalnya kita ukur dia pada saat usia 2 tahun, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, kemungkinan dari umur 1 tahun dia sudah ada masalah. Kenapa direpotkan? Ya kan? Kan kecil imut tuh, lucu. Ya kan? Pendek juga nggak masalah. Ada orang tinggi, kalau gue tinggi. Kalau orang Indonesia imut-imut gitu. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempuah, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Penutup kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Baim ada. Bang Baim foto ya. Keluar dulu. Senakin, ayo senakin. Setelah senakin, dipersilakan para ketua kecamatan, dipersilakan ayo. Para Oh ya, foto dulu deh, lapor mama. Bapak ketutupan, bapak, mana bapak? Gak dapet pak, di sini sebelah kiri. Pak, fotonya ya pak. Buka dulu, sabar ya. Sabar. Ya, itu udah nunggu dari kampung jemput. Kasihan dia nunggu. Abang ke rumah ya. Hati. Ya, yang panjang-panjang. Ya, jangan pakai kentang.